Sejarah adalah kisah masa lalu yang merekam kehidupan manusia. Rekaman masa lalu itu turut membantu dan memengaruhi perubahan zaman. Dalam ulasan kali ini, akan menampilkan sosok ahli pertambangan dan geologi Indonesia, kelahiran Minahasa, Sulawesi Utara. Orang Minahasa memang punya banyak talenta. Ada sniper, politikus, guru, diplomat, ahli pertambangan dan geologi, musisi, hingga palagan yang mematikan. Ari Frederick Lasut adalah salah seorang ahli tambang dan geologi Indonesia, datang dari desa kecil di antero bumi Minahasa. Tersebutlah dalam sejarah, ia terlibat dalam sejumlah palagan kemerdekaan Indonesia, ruh dan raganya direlakan terpisah, dan ditumbalkan untuk bangsa dan ibu pertiwi. Ari Frederick Lasut lahir tanggal 6 Juli tahun 1918 di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Meninggal di Pakem, Sleman, Yogyakarta, tanggal 7 Mei tahun 1949, dalam usia lebih kurang 30 tahun. Makamnya terletak di TPU Sasanalaya, Jalan Ireda, Yogyakarta. Di tempat inilah Ari Frederick Lasut meniti tidur panjangnya, di samping pusara istrinya, Nike Maramis. Ayahnya bernama Darius Lasut, dan ibunya bernama Inkan Supit. Ari Frederick Lasut merupakan anak sulung dari 8 bersaudara. Adiknya bernama Willy Gayus Alexander Lasut, lahir di Tondano, tanggal 28 Januari tahun 1926. Ia perwira dengan pangkat Mayor Jenderal TNI, dan mantan Gubernur Sulawesi Utara, tahun 1978 sampai tahun 1979. Ia hanya menjabat sebagai gubernur selama 16 bulan, karena diberhentikan secara mendadak. Alasan pemberhentiannya, karena ia mengeluarkan keputusan menaikkan harga cengkeh, dan kebijakannya itu mendapat dukungan rakyat, karena petani cengkeh lebih sejahtera. Namun kebijakannya itu dianggap bertentangan pemerintah pusat, sehingga ia diberhentikan dari jabatannya sebagai gubernur. Kendati demikian, Willy Gayus Alexander Lasut adalah sosok yang dirindukan masyarakat Sulawesi Utara, karena berpihak kepada rakyat. Ia meninggal di Jakarta pada tahun 2003, dan makamnya terletak di Taman Makam Pahlawan Nasional Utama Kalibata. Keluarga Ari Frederick Lasut ternyata juga merupakan keluarga seniman. Ia punya cicit bernama Abi Rai Krishna Mandagi, lebih dikenal dengan nama Dougi Mandagi, kelahiran Bandung, tahun 1981. Ia seorang vokalis dan gitaris Indonesia, yang tergabung dalam grup band rock alternatif, The Temper Trap, yang bermarkas di Australia. Ia juga yang menulis lagu hit, yang berjudul Sweet Disposition. The Temper Trap merupakan kelompok band rock indie Australia, didirikan oleh Dougi Mandagi, Jonathan Aherne, dan Toby Dundas, pada tahun 2005. Itulah sekadar pengantar untuk membahas sepak terjang Ari Frederick Lasut. Berikut kisah perjuangan selengkapnya, hingga titik darah penghabisan. Ari Frederick Lasut lahir di Desa Kapataran, Kecamatan Lembean Timur, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, pada tanggal 6 Juli tahun 1918. Ia merupakan anak pertama dari 8 bersaudara. Ayahnya bernama Darius Lasut, asal Desa Kombi, Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara, dan ibunya bernama Inkan Supit. Ari Frederick Lasut lahir dari keluarga sederhana.
Ayahnya berprofesi sebagai guru HIS di Tondano. Masa itu, guru adalah salah satu profesi yang sangat dihormati masyarakat. Ari diasuh oleh orang tuanya dalam lingkungan agama yang ketat. Status Darius Lasut sebagai guru HIS membuat anak-anaknya bisa mendapatkan kesempatan belajar di sekolah-sekolah Belanda, termasuk di sekolah tempatnya mengajar. Pada tahun 1924, Ari Frederik Lasut memulai pendidikannya di Hollands Inlandse School, HIS Tondano, dan lulus terbaik pada tahun 1931. Ari kemudian melanjutkan pendidikan di sekolah guru, Hollands Inlandse Quick School, HIK, Ambon, Maluku, dan lulus tahun 1933. Sebagai pelajar terbaik, ia terpilih melanjutkan ke tingkat sekolah guru yang lebih tinggi, di HIK Bandung. Pada masa itu, lulusan HIK Bandung bisa langsung mengajar di sekolah-sekolah Belanda. Rupanya Ari tidak berminat jadi guru, lantas ia melanjutkan pendidikan di AMS di Batavia. Di sekolah ini, Arya mengambil jurusan ilmu pengetahuan alam dan fisika. Lulus di AMS Batavia tahun 1937, Ari melanjutkan pendidikan di Sekolah Tinggi Kedokteran Batavia, Geneeskundige Hogeschool te Batavia, GHS Batavia, saat ini, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Ketika di Batavia, Ari tinggal di rumah pamannya dari pihak ayah. Untuk membantu meringankan beban finansial keluarga dan biaya kuliahnya, Ari memberikan les privat kepada siswa SMA. Bahkan dia pernah belajar di bawah penerangan lampu jalan, demi menghemat biaya listrik di rumah pamannya itu. Namun kesulitan biaya, sehingga ia berhenti kuliah di kedokteran Batavia. Tidak tinggal diam, Ari berusaha mencari biaya kuliah, lantas ia bekerja di Departemen Van Economische Zaken, atau Departemen Urusan Ekonomi Batavia, tahun 1938. Pada tahun 1939, Arya melanjutkan kuliah, dan memilih masuk di Sekolah Teknik Bandung, Technische Hogeschool te Bandung. Sekarang adalah Institut Teknologi Bandung. Tetapi studinya berhenti. Selain kesulitan biaya, terjadi perang global, Perang Dunia Kedua yang melibatkan banyak negara. Pada pertengahan tahun 1939, Ari mengikuti kursus untuk menjadi asisten geologi pada kantor Diens van den Mijnbouw, atau kantor jawatan pertambangan, yakni Direktorat Jenderal Geologi dan Sumber Daya Mineral, sekarang ini. Setelah mengikuti kursus selama 3 tahun, akhirnya Ari lulus dengan peringkat kedua terbaik, di antara 400 pelamar. Akhirnya pada tahun 1941, Ari berhasil jadi ambtenaar atau pegawai Belanda, pada Diens van den Mijnbouw, atau kantor jawatan pertambangan, dengan jabatan asisten ahli geologi pertama di Indonesia. Raden Sunu Sumo Susastro, sahabat Ari Frederik Lasut, juga bekerja di kantor yang sama. Kedua sahabat ini dikenal memiliki semangat belajar dan mental pejuang tangguh. Persahabatan Ari dan Raden Sunu Sumo Susastro berawal ketika mereka sama-sama kursus asisten geologi. Setelah Ari Frederik Lasut sebagai kepala jawatan geologi, Raden Sunu Sumo Susastro jadi asisten. Pada tanggal 31 Desember tahun 1941, Ari Frederik Lasut menikah dengan gadis ayu bernama Nike Maramis. Namun Ari tak sempat menikmati bulan madunya, karena ia harus berangkat ke medan perang melawan Jepang. Gejolak Perang Dunia Kedua merambah ke berbagai negara. Tentara Jepang mulai masuk ke Indonesia pada awal tahun 1942.
Menyikapi keadaan itu, Ari waktu itu bekerja di Jawatan Pertambangan, dikirim oleh pemerintah Belanda untuk mengikuti pelatihan militer di Korps Opleiding for Reserve Officieren, CORO, yaitu sekolah perwira cadangan yang dibentuk kolonial Belanda. Sekolah perwira cadangan ini berlokasi di kota Bandung, Jawa Barat, dipimpin oleh perwira kenil Belanda, Letnan Jenderal Ludolf Hendrik van Ooyen. Beberapa perwira Indonesia juga pernah mengikuti diklat di CORO, diantaranya Alex Kawilarang, TB Simatupang, Abdul Haris Nasution, dan GPH Jatikusumo. Setelah mengikuti pelatihan militer, Ari dikirim membantu militer Belanda dalam perang melawan Jepang di Ciater, Subang, Jawa Barat. Pertempuran perlintasan Ciater, bagian dari kampanye Hindia Belanda untuk melawan invasi Jepang di Indonesia. Belanda dan Jepang memperebutkan perlintasan Ciater yang memiliki peran strategis untuk pertahanan kota Bandung. Pertempuran berlangsung 2 hari, dari tanggal 5 sampai 7 Maret tahun 1942, dimenangkan oleh Jepang, yang dikomandoi Kolonel Toshinari Shoji. Sementara KNIL Belanda, dipimpin Mayor Jenderal Jacob Pesman. Ratusan korban tewas di kedua pihak, termasuk puluhan kadet CORO, gugur dalam pertempuran itu. Ari berhasil menyelamatkan diri. Pada tanggal 8 Maret tahun 1942, Belanda menyerah tanpa syarat kepada Jepang, yang ditandai dengan Perjanjian Kalijati. Berdasarkan pada Perjanjian Kalijati, secara otomatis segala aset Belanda di Indonesia berpindah tangan ke Jepang. Sejak Perjanjian Kalijati, tentara Jepang mulai bergerak melucuti senjata kenil Belanda. Kantor-kantor milik pemerintah kolonial Hindia Belanda diduduki dan diambil alih oleh Jepang. Pada tanggal 11 Maret tahun 1942, tempat Ari bekerja, Diens van den Minbou, kantor Jawatan Pertambangan, telah diduduki Jepang, lalu mengganti namanya menjadi Zokyo Zimuso, tak lama kemudian diubah lagi menjadi Chishitsu Chosacho. Bagi pegawai dan karyawan dari golongan pribumi, tetap diizinkan bekerja di kantor seperti biasa, termasuk Ari, Raden Sunu Sumo Susastro, Ali Tirto Suwiryo, dan kawan lainnya. Ketika keadaan normal, Ari dan rekan-rekannya masih melakukan penelitian tentang geologi. Salah satu hasil penelitiannya adalah temuan bahan mineral yang disebut jarosit, ditemukan di daerah Ciater, Jawa Barat. Laporan-laporan hasil penelitian tersebut saat ini masih tersimpan di Perpustakaan Pusat Survei Geologi, Badan Geologi di Bandung. Kebahagiaan pun tiba. Pada tanggal 23 Maret tahun 1944, lahir putri cantik jelita, buah hati Ari Sematawayang, Winnie Lasut. Setelah dewasa, Winnie Lasut menikah dengan Lukman Arifin, dan melahirkan 3 orang putra, yakni Iskandar Zulkarnaen Arifin, Ari Arifin, dan Sandi Arifin. Setelah menduduki Indonesia selama 3 tahun, akhirnya tentara Jepang menyerah kepada tentara sekutu. Pada tanggal 14 Agustus tahun 1945, menyerahnya Jepang kepada sekutu menimbulkan kekosongan kekuasaan di Indonesia. Memanfaatkan situasi itu, bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Proklamasi dibacakan Soekarno di sebuah rumah yang terletak di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 Jakarta. Rumah tersebut milik Faraj bin Said bin Awad Martak, atau lebih populer dengan nama Faraj Martak. Ia seorang saudagar Arab dari Yaman, yang hijrah ke Indonesia
sejak tahun 1940. Itulah sebabnya banyak keturunan Arab di Indonesia. Awalnya mereka datang untuk berdagang dan penyebaran Islam, kemudian kawin-mawin dengan orang Indonesia, dan tidak sedikit di antara mereka berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Pada awal September tahun 1945, Presiden Soekarno menginstruksikan untuk mengambil alih instansi-instansi pemerintahan dari Jepang. Akan tetapi masih banyak tentara Jepang yang tidak mau menyerahkan aset-aset yang dikuasainya. Menindaklanjuti instruksi Presiden Soekarno, maka Ari Frederick Lasut dan kawan-kawannya mulai beraksi bersama pejuang lainnya untuk merebut aset-aset penting yang masih dikuasai Jepang. Ari memulai untuk merebut kantornya sendiri, Chishitsu Chosacho, atau kantor jawatan pertambangan. Ia bersama rekan-rekannya berdiri di barisan depan. Karena kemampuan Ari berbahasa Jepang, akhirnya pada tanggal 11 September tahun 1945, kantor itu berhasil direbut dari tangan Jepang, tanpa ada pertumpahan darah. Setelah itu, Chishitsu Chosacho namanya diganti menjadi Pusat Jawatan Tambang dan Geologi, PDTG. Pada tanggal 16 Maret tahun 1946, pada umur 28 tahun, Ari Frederick Lasut ditunjuk oleh Presiden Soekarno sebagai Kepala Pusat Jawatan Tambang dan Geologi Republik Indonesia yang pertama, dan Raden Sunusumo Susastro sebagai wakilnya. Penunjukan Ari sebagai Kepala Pusat Jawatan Tambang dan Geologi tersebut bukan tanpa alasan. Ari memiliki ilmu pengetahuan dan pengalaman dalam mengelola jawatan pertambangan dan geologi sejak tahun 1939. Sekolah pelatihan geologis juga dibuka sejak awal kepemimpinannya sebagai kepala jawatan. Pemuda Minahasa itu, ketika masih umur belia, sudah mampu mengelola sebuah departemen negara yang saat itu merupakan salah satu yang terbesar di Asia. Prestasi dan kedudukan Ari Frederick Lasut yang luar biasa itu belum pernah dicapai oleh orang Indonesia sampai saat ini. Memang sangat luar biasa, anak dari kampung terpencil, tapi mampu mengelola sebuah lembaga ilmiah dan kekayaan bangsa dan negara Indonesia yang sangat bermanfaat hingga saat ini. Kendati demikian, Ari tak pernah merasa sombong atas kepercayaan yang diberikan, melainkan ia tetap rendah diri, sebagaimana diajarkan orang tuanya sejak kecil. Masa awal-awal kemerdekaan Indonesia ternyata tidak berjalan mulus. Belanda ternyata bernafsu ingin kembali menjajah Indonesia. Mereka kembali datang ikut bersama tentara sekutu untuk mengambil alih Indonesia. Untuk itu, Belanda melakukan intimidasi, berbagai teror dan agresi. Kepahlawanan Ari Frederick Lasut ternyata tak hanya di bidang ilmu dan teknologi saja. Darah Minahasanya mengalir dalam dirinya. Ia tak rela Belanda menguasai negerinya yang sudah menyatakan kemerdekaannya. Ari turut bergabung dengan Kebaktian Rakyat Indonesia Sulawesi, KRIS, yaitu organisasi kelaskaran yang didirikan oleh pemuda-pemuda Sulawesi yang berada di Pulau Jawa, sejak tanggal 8 Oktober tahun 1945. Dalam operasinya, KRIS membentuk cabang dan laskar perjuangan di sejumlah daerah Pulau Jawa dan Sulawesi, dengan tujuan melawan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Tak hanya itu, Ari berjuang bersama adiknya Weli Lasut, yang saat itu menjabat sebagai Komandan Kompi BS, yang tergabung dalam Brigade 16, yang bermarkas di Jawa Timur. Kedudukan yang diemban serta pengetahuannya mengenai aset pertambangan dan kekayaan negara, membuat Ari jadi incaran tentara Belanda.
Dalam rangka perjuangannya itu, Ari sering memasok bahan-bahan kimia untuk membuat bom Molotov yang diperlukan oleh para pejuang kemerdekaan seperti pada Kelaskaran Kris. Bahan-bahan kimia itu diperoleh dari laboratorium geologi. Ari juga beberapa kali menyerang pos Belanda dan merebut senjata dari tangan Belanda. Senjata-senjata itu dibagi-bagi kepada anak buahnya dan para pejuang untuk digunakan untuk melawan Belanda. Merasa pentingnya dokumen-dokumen geologi yang berisi informasi kekayaan negara, Ari merasa bertanggung jawab untuk menyelamatkan dokumen penting tersebut. Ia pun beberapa kali memindahkan kantor jawatan tambang dan geologi ke berbagai tempat, guna menyelamatkan dokumen-dokumen tersebut, agar tak jatuh di tangan Belanda. Kantor jawatan sempat pindah ke Tasikmalaya, Magelang, dan Yogyakarta dari tempat semulanya di Bandung. Upaya penyelamatan dokumen berawal pada tanggal 12 Desember tahun 1945, dipindahkan ke Gedung Onderling Belang, Sarinah, Bandung. Ketika kota Bandung semakin tidak aman saat itu, akhirnya Ari memindahkan kantornya ke salah satu gedung di Tasikmalaya, pada tanggal 24 Maret tahun 1946, pukul 12 dini hari. Setelah Tasikmalaya juga tidak aman, hingga akhirnya kantor jawatan pindah ke Magelang, Jawa Tengah, pada tanggal 6 September tahun 1946. Dengan pertimbangan, Magelang tidak jauh dari pusat pemerintahan di Yogyakarta saat itu. Sementara itu, setelah mendapat pertimbangan Ari sebagai kepala jawatan, Raden Sunusumo Susastro mendirikan sekolah geologi dan pertambangan, dengan alasan masih sedikit orang Indonesia yang memiliki keahlian di bidang geologi dan pertambangan waktu itu. Sekolah-sekolah yang didirikan antara lain, Sekolah Pertambangan dan Geologi Rendah, Sekolah Laboratorium Geologi, dan Sekolah Pertambangan Tinggi. Ari sebagai kepala jawatan turut mengajar di sekolah tersebut. Nelly Lasut, adik perempuan Ari Frederick Lasut, ketika tinggal di Magelang bersama Ari, turut berperan membantu Ari menerjemahkan buku-buku geologi berbahasa Belanda ke bahasa Indonesia untuk keperluan Ari mengajar. Karena atas jasa ketiga orang ini, Raden, Ari dan Nelly, sehingga istilah-istilah geologi yang awalnya berbahasa Belanda menjadi bahasa Indonesia yang mudah dipelajari. Namun sekolah-sekolah tersebut dihentikan sementara karena adanya agresi militer Belanda. Pada tanggal 21 Juli tahun 1947, tentara Belanda melancarkan agresi militernya yang pertama. Keadaan Republik Indonesia semakin sulit, Magelang pun tak luput dari serbuan Belanda. Oleh sebab itu, pada tanggal 20 November tahun 1947, Ari memindahkan kantor jawatan tambang dan geolog ke Yogyakarta, berdasarkan surat perintah Menteri Muda Kemakmuran nomor 92, TOJO tanggal 20 November tahun 1947. Pada Desember tahun 1947, merupakan tahun kesedihan bagi Ari. Istri tercintanya Nike Maramis meninggal beberapa hari menjelang Natal. Nike meninggal karena kekurangan darah ketika melahirkan anak kedua mereka. Segala daya upaya telah dilakukan Willy Lasut, yaitu adik Ari, yang berusaha mendapatkan bantuan darah, namun gagal. Akhirnya, Nike Maramis mengembuskan nafas terakhirnya dalam usia yang sangat muda, serta meninggalkan Winnie Lasut, putri mereka yang baru berusia 3 tahun. Malang nasib Ari, perjuangannya belum selesai namun ia sudah ditimpa musibah. Dalam kondisi jiwa yang sangat terpukul, Ari tetap meneruskan perjuangannya.
Di Yogyakarta, kantor Jawatan Tambang dan Geologi menempati rumah keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Ari, bersama anaknya, serta adik dan sekretaris pribadinya Uce Dengah, tinggal di kantor jawatan untuk sementara. Untuk memaksimalkan jawatan yang dipimpinnya, Ari berusaha membangun kantor jawatannya, karena baru saja pindah dari Magelang. Bisa dibayangkan, setiap pindah kantor, tentu mengalami kekurangan tenaga, karena tidak semua pegawainya ikut pindah sekaligus. Namun perlahan tapi pasti, ia berhasil mengumpulkan kembali pegawai-pegawainya, yang tersebar di berbagai tempat pengungsian. Untung saja, selama pengungsian dan penyelamatan mulai dari Bandung hingga ke Jogja ini, Ari dibantu kawan lainnya seperti Amsir, Wana, Subroto, dan lainnya. Kemudian, sekolah geologi yang diberhentikan sementara sewaktu di Magelang, kembali dibuka di Yogyakarta. Alhasil, sekolah geologi yang ia dirikan bersama Raden Sunu Sumo Susastro tersebut, berhasil mencetak generasinya, yang ternyata mampu menjadi mata rantai penerus kegiatan kerja geologi. Beberapa anak didiknya yang berhasil diantaranya, Jayadi Hadikusumo, Suryo Ismangun, Muhammad Yasin Rahmat, Umar Catap, Prayitno, dan Purbo Hadiwijoyo. Di samping jabatannya sebagai Kepala Jawatan Tambang dan Geologi, Ari Frederick Lasut juga diangkat menjadi Komite Nasional Indonesia Pusat, KNIP, yang menjalankan fungsi legislatif, seperti DPR sekarang. Selain itu, Ari juga terlibat dalam berbagai perundingan dengan Belanda, untuk mendapatkan pengakuan atas kemerdekaan Indonesia. Dia juga salah satu anggota delegasi Muhammad Rum, dalam berunding dengan Van Rooyen. Agar lebih fokus dengan jawatan yang ia pimpin, serta perjuangannya melawan Belanda, maka pada Februari tahun 1949, Ari meminta sekretaris pribadinya Uce Dengah, agar ikut bersamanya, mengungsikan anaknya Winnie Lasut, ke Jakarta. Sejak itu, Ari dan Uce Dengah memikat janji, suatu saat nanti mereka akan membangun bahtera rumah tangga. Kendati demikian, Ari senantiasa mengingat mendiang istrinya Nike Maramis, yang telah mendahuluinya menghadap Tuhan. Ketika Ari hendak kembali ke Yogyakarta, sang tunangan Uce Dengah berusaha menahannya, agar jangan kembali ke Yogyakarta sebelum kondisi aman. Namun, Ari berusaha pula memberi pengertian kepada tunangannya, terkait tugas dan tanggung jawab yang diembannya. Ia pun kembali ke Yogyakarta pada Maret tahun 1949. Pengetahuannya akan dokumen-dokumen kekayaan negara serta jabatan yang diembannya, membuat Ari Frederick Lasut menjadi target incaran Belanda. Kantornya di Yogyakarta sering dimasuki orang-orang tak dikenal. Surat-surat yang berada di laci-laci meja kantornya sering berantakan. Besar dugaan, orang tersebut ingin mencari dokumen-dokumen penting. Sejak saat itu pula, rumah dan kantor Ari menjadi sasaran geledah Belanda, dan ruang geraknya pun makin terbatas. Beragam bujukan agar Ari bisa kerjasama dengan Belanda. Bahkan Belanda pernah mengutus R.W. van Bemmelen, seorang guru besar yang pernah mengajar Ari saat sekolah geologi tahun 1939. Begitu pula pimpinan Jawatan Pertambangan merangkap sebagai pejabat Direktur Museum Geologi Bandung saat itu, adalah Profesor M.E. Akersdik, datang untuk membujuknya agar mau bekerja sama dengan Belanda. Berbagai rayuan, mulai dari fasilitas yang baik, gaji yang tinggi hingga disekolahkan ke luar negeri, namun sedikit pun Ari tak tertarik dengan tawaran dari Belanda tersebut.
Ada satu kebiasaan aneh Ari sepulangnya dari Jakarta. Ia sering mengeluarkan baju mendiang istrinya, dan ditaruh di gantungan pakaian, lalu menangis. Ia juga kerap bercerita pada teman-teman dekatnya, bahwa ia telah membeli tanah di samping kuburan istrinya, agar tak diambil orang lain. Ari juga menulis surat untuk putri sematawayangnya, berupa nasihat bagaimana cara hidup yang baik sebagai wanita. Tak hanya itu, kepada rekannya Subroto, ia menunjukkan tempat di mana ia menguburkan bahan-bahan untuk kepentingan laboratorium. Perlakuan-perlakuan aneh itu menjadi pertanyaan tersendiri dalam hati para pegawai dan sejawatnya. Ari yang memegang jabatan sebagai Kepala Jawatan Tambang dan Geologi, tentulah mengetahui dokumen-dokumen rahasia negara. Oleh karena itu Belanda sangat ingin agar ia berpihak kepadanya. Berbagai cara dilakukan Belanda namun tak kunjung berhasil. Usaha terakhir Belanda adalah meminta kesediaan pihak Republik agar Ari ikut saat perundingan Roem-Royen. Akan tetapi upaya Belanda itu juga gagal memengaruhi pendirian Ari. Tanggal 3 Mei tahun 1949, Ari pulang dari urusan perundingan Roem-Royen. Lantas ia memanggil dua orang pegawainya, Amsir dan Saloran. Kepada pegawainya, Ari mengatakan bahwa naskah perundingan Roem-Royen sebentar lagi akan ditandatangani. Perjanjian ini menjadi salah satu cara Republik memuluskan pengakuan Belanda atas wilayah negara Republik Indonesia. Ia juga meminta pegawainya itu tetap tenang, hati-hati dan waspada dalam tindakan. Ari berharap kepada pegawainya itu agar dapat merasakan nikmatnya negara yang merdeka. Ia juga berpesan agar menghormati siapa saja yang menghormati kita sebagai bangsa yang merdeka, dan jangan merasa rendah diri. Nasihat-nasihat Ari itu, tak seorang pun yang bisa memahami bahwa sesuatu akan terjadi pada dirinya. Sementara itu, Belanda merasa segala daya upaya telah dikerahkan tak menuai hasil. Mereka anggap hasil perundingan Roem-Royen merugikan Belanda. Akhirnya Belanda semakin meradang. Bila dilihat secara sepintas, hubungan pejabat-pejabat Belanda dengan Ari sedang baik-baik saja, seolah tidak ada permasalahan yang serius. Namun di balik itu, Belanda menaruh dendam untuk menghabisi Ari. Puncaknya, pada tanggal 7 Mei tahun 1949, sekira jam 9 pagi, pemerintah Belanda di Jakarta mengirim pesan radiogram kepada komandan pasukan Belanda yang ada di Yogyakarta. A.F. Lasut, Zuspudik Mogelik Wekoerken. Artinya singkirkan Ari Frederik Lasot secepat mungkin. Begitu isi pesan radiogram yang diterima oleh IVG, Dinas Rahasia Belanda. Mendengar perintah yang masuk tersebut, pada tanggal 7 Mei tahun 1949, sekira jam 9.30, Ari langsung dijemput Belanda di kediamannya Yogyakarta, kemudian dibawa ke Desa Pakem, Sleman. Kejadian penjemputan Ari Frederik Lasut oleh Belanda merupakan hal yang biasa terjadi, sehingga tidak menimbulkan kecurigaan, dan biasanya Belanda juga bersikap ramah. Ari dengan tenang duduk di kursi mobil jeep. Namun tidak untuk saat itu. Dalam perjalanan, Ari dipukul dan disiksa dengan kejam, agar mau memberitahukan di mana dokumen-dokumen tambang dan geologi disimpan dan disembunyikan. Penyiksaan kejam itu tidak membuat Ari berkhianat bagi negara dan leluhurnya. Justru ia memilih mati untuk kejayaan tanah airnya Indonesia. Kendati dihajar popor senjata, ditampar dan dipukul, disiksa habis-habisan, anak Minahasa itu tetap diam 1000 bahasa. Belanda putus asa, pelatuk senjatanya telah siap.
Dengan tenang Ari merasakan butiran peluru menembus tubuhnya. Lalu sang pahlawan jatuh tersungkur. Ia gugur mempertahankan kerahasiaan negaranya. Ari gugur tepat pada hari saat perjanjian Rum-Royen ditandatangani. Kala itu usianya 30 tahun, dan masih menjabat sebagai Kepala Jawatan Tambang dan Geologi Republik Indonesia. Pada tanggal 13 Agustus tahun 1949, jasadnya baru ditemukan, terbalut celana dan kaos putih, kedua tangan terikat, terbujur di semak tepi hutan pinggiran Pakem, lalu dimakamkan warga setempat secara sederhana. Beberapa bulan kemudian, kerangka jenazahnya dipindahkan ke TPU Sasanalaya, Jalan Ireda, Yogyakarta, samping pusara istrinya. Dengan upacara kenegaraan, dihadiri penjabat Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Mr. Asaat. Sementara tunangannya, Uce Dengah, sekaligus sekretaris pribadinya kala itu, hanya bisa duduk bersimpuh dengan doa, di hadapan pusara kekasihnya, yang telah pergi untuk selamanya. Setiap saat ia selalu membanggakannya, surat-surat cinta dan nasihatnya yang tak ternilai. Sampai akhir hayatnya, tetap setia dengan ikatan tunangan, bersama Ari Frederick Lasut. Atas jasa dan pengorbanannya, Ari Frederick Lasut ditetapkan sebagai pahlawan nasional melalui surat keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 012 TK 1969 tanggal 20 Mei tahun 1969. Prasasti untuk mengenang jasa-jasa Ari Frederick Lasut dipasang di tangga menuju lantai 2 Museum Geologi di Bandung. Nama Ari Frederick Lasut juga diabadikan menjadi nama sebuah gedung Fakultas Teknologi Mineral, Veteran Yogyakarta. Ari Frederick Lasut bersama Raden Sunu Sumo Susastro dinobatkan sebagai Bapak Pertambangan Indonesia. Nama Ari juga diabadikan pada nama sebuah gelanggang olahraga, yaitu Gor Ari Lasut, di Mapanget, Kota Manado, Sulawesi Utara. Ari Frederick Lasut telah gugur meninggalkan kita semua. Keteguhan mengemban amanah patut dicontoh dan diteladani.